Imas Wartisih, petani milenial asal Bandung, Jawa Barat, sukses mengembangkan pertanian organik dengan beberapa jenis sayuran di lahan seluas 2 hektar yang bernilai ekonomi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Wartisih, petani milenial dari Ciwidey, Kabupaten Bandung. Saat ini saya sedang menggarap kurang lebih 2 hektar lahan pertanian di bidang hortikultura, khususnya di tanaman baby buncis, sawi putih, dan tomat. Sebetulnya jurusan saya waktu kuliah itu bukan pertanian, melainkan jurusan keperawatan. Saat ini saya sudah menjalankan usaha di bidang pertanian selama 6 tahun. Awal mula saya terjun ke pertanian yaitu motivasinya membantu suami saya di sektor pertanian dalam menjalankan agribisnis ini. Karena sebetulnya basic saya itu seorang perawat, kemudian saya tidak bekerja waktu itu, tetapi ada kesempatan untuk menjalankan usaha di sektor pertanian ini. Kemudian setelah saya jalani ternyata asik juga jadi seorang petani. Terus kalau dulu saya berpikir bahwa seorang petani itu kotor gitu kan, dekil dan kolot, tetapi setelah saya jalani ternyata kok seneng gitu ya, menyenangkan gitu, asyik, dan ternyata mendapatkan profit yang bagus juga gitu. Mungkin di sini juga saya bisa bermanfaat untuk orang lain dengan membuka lowongan pekerjaan. Saat ini saya menjadi seorang petani justru lebih banyak manfaatnya gitu kan, dengan menghasilkan sayuran yang baik untuk dikonsumsi para konsumen gitu. Ternyata itu manfaatnya sangat luas sekali gitu. Mungkin saya sebagai perawat hanya bisa merawat orang yang sakit, tetapi ketika saya menjadi petani, saya bisa bermanfaat untuk orang banyak lagi, tentunya dalam penyediaan sumber pangan di Indonesia. Waktu itu saya sempat adu perdebatan juga dengan keluarga ya. Waktu itu karena saya kan basic keluarga semua petani, dan mungkin saya kuliah di jurusan lain gitu dengan mengambil keperawatan. Harapan keluarga tentunya tidak menjadi seorang petani lagi dong ya. Nah, tetapi mau gimana pun kuliah hanya belajar tentang cara kehidupan. Kuliah juga tidak menentukan pekerjaan kita ke depannya menjadi seperti apa, seperti itu. Sempat ada perdebatan dengan orang tua, kenapa kamu nggak ngambil pertanian aja kalau mau jadi petani gitu. Terus kemudian waktu itu saya juga pernah ya, ketika menjual sayuran konvensional ke pasar tradisional, tentunya ketemu dengan teman saya, teman sejawat gitu kan, waktu itu perawat. Mungkin mereka berpikir ngapain sih gitu kan, dari dunia kesehatan ke pertanian kotor. Nah, dari sana saya mulai berpikir gimana caranya saya bisa membuktikan, membeli omongan-omongan mereka gitu, dengan cara kita bisa bertani kok dengan hasil yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan tentunya lebih sukses lagi gitu. Di lahan yang saya garap sekarang seluas 2 hektar itu saya sewa lahan ke pihak perkebunan yang ada di daerah Ciwidey, karena saya juga mengefisiensikan biaya dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian adanya kolaborasi, karena saat ini zamannya kolaborasi antara pihak sektor pertanian, perkebunan, bahkan mungkin nanti saya juga melakukan pertanian terpadu dengan menggabungkan suatu sektor pertanian dan peternakan, seperti itu. Saya menanam cabai rawit, kemudian sawi putih, tomat, dan baby buncis. Nah, tentunya saya juga memiliki mitra tani di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung, seperti di Pangalengan, Ciwidey, tentunya Pasir Jambu, dan Banjaran juga, untuk memenuhi pasokan pasar yang sedang saya jalani sekarang. Saat ini saya kegiatan on farm-nya dari mulai pola lahan, kemudian melakukan penyemaian, kemudian kita melakukan pemupukan, dan kita juga melakukan pemupukan dengan sistem organik atau pupuk organik gitu. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan perawatan, tentunya perawatan tanamannya untuk menghasilkan produksi tanaman yang bagus sesuai spesifikasi pasar. Kemudian kita juga melakukan panen sampai kita memasarkannya sendiri. Saat ini saya memasarkan langsung hasil
dari pertanian saya melalui ke perusahaan distributor sayuran tentunya di daerah Cipanas, kemudian mereka pasarkan langsung ke supermarket seperti luar kota Pontianak, Palembang, Jakarta. Kami pasok perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar mereka seperti itu. Dan saya juga di sini memasarkan langsung seperti ke hotel, kemudian ke perumahan-perumahan, by online gitu pemesanannya seperti itu. Saya tadi sempat membahas mengenai pertanian organik. Sayuran organik itu selain menyehatkan untuk konsumen, nah keuntungannya juga bisa dirasakan oleh petani ketika kita diberikan harga yang sudah pasti, kemudian lebih tinggi dari HPP harga produksinya tersebut, sehingga bisa menjamin keuntungan para petani gitu. Di sini juga saya sudah merasakan ketika pas awal COVID di sektor yang lain mungkin mengalami penurunan omset. Nah, tetapi saya pribadi yang sudah merasakan bahwa di sektor pertanian pada saat COVID itu keuntungannya bisa naik 2-3 kali lipat, karena memang sayuran itu bahan pangan yang sangat dibutuhkan waktu itu gitu. Di sini saya lebih tertarik ke dunia pertanian itu karena peluang bisnisnya itu lebih kenceng, lebih besar ya. Apalagi saya kan di era sekarang itu sedang booming-boomingnya petani milenial itu sangatlah jarang gitu. Maka di sini saya mengambil peluang bahwa ternyata bukan hanya kaum kolonial, mohon maaf ya, yang bisa bertani gitu, tapi melainkan kaum muda juga, kaum milenial itu sangat banyak, sangat bagus potensinya untuk di dunia pertanian ini. Karena kan sekarang itu bertani tidak harus kotor gitu kan, udah ada teknologi, udah ada smart farming dan lain sebagainya gitu. Kemudian di sini juga dilihat dari profitnya, apalagi kita mengerjakan sesuatu yang beda dari orang lain. Misalkan sayuran organik tuh kan sekarang lagi happening banget lah, lagi orang-orang tuh lagi mengikuti gaya hidup dengan mengkonsumsi sayuran organik. Di sana peluang besar sangat bisa kita capai gitu. Gimana caranya kita petani muda bisa masuk untuk ke konsumen tersebut gitu kan, dengan mempunyai produk unggulan tentunya. Kalau ada yang bertanya malu nggak sih jadi petani, dan mungkin perempuan nih yang jadi petaninya, tapi di sini saya sangat bangga ya saat ini menjadi seorang perempuan yang mau ikut terjun ke sektor pertanian, karena yang saya rasakan sendiri di sisi lain di samping saya mendapatkan keuntungan, tapi juga saya merasakan self healing saya gitu kan. Di sini tuh lebih kayak main ke kebun, hobi banget nih kan. Sekarang yang perempuan tuh yang pengennya main jalan-jalan. Nah, sekarang saya merasakan yang healing ke kebun sambil mendapatkan cuan tentunya gitu. Jadi memang tidak ada rasa mungkin dulu sih ngapain sih perempuan gitu kan, ya udahlah harus kerja di kantoran ibaratnya atau di rumah. Tapi sekarang saya merasakan sendiri bahwa menjadi seorang perempuan juga tidak terbatas terjun ke lapangan gitu. Tidak usah takut hitam dan lain sebagainya, karena sekarang skincare sudah banyak kok gitu, itu bisa diakalin lah gitu ibaratnya. Tetapi kan di sisi lain profit keuntungan kita yang kejar, kesehatan juga kita dapat tentunya, karena kita menghirup udara segar setiap harinya seperti itu. Peran pemerintah saat ini dengan program Tani Akur ini, kami petani milenial tentunya bisa terbantu untuk memperluas jejaring atau memperluas pasar lagi gitu kan, dengan misalkan kita menggunakannya seperti peluasan lahan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang peran pemerintah itu sangat bisa mendorong para petani muda untuk bergerak di sektor pertanian, khususnya untuk berwirausaha di sektor pertanian tersebut.
Untuk para petani milenial di luar sana, jangan ragu lagi untuk menjalankan usahanya, karena di sini kita banyak mendapatkan profit. Mari kita lebih semangat lagi, lebih maju lagi, lebih modern lagi, dan bisa lebih mengambil peluang untuk memajukan perekonomian di lingkungan sekitar.